Shalom, selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kesetiaannya, anugerahnya, kita diberikan kesempatan untuk menikmati segala berkat yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Saya sangat bersyukur karena sehingga hari ini saya sungguh percaya bagi mereka yang mendengar firman Tuhan, sehinggalah hari ini Anda memilih untuk tetap setia dalam Tuhan. Kesetiaan kita akan menentukan berapa intimnya kita dengan Tuhan. Dan saya sangat percaya saat Anda setia dalam Tuhan, segala rancangan-rancangan Tuhan yang indah tercurah ke atas hidup kita semua. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa. Bagi Anda yang sekarang tengah menonton melalui smartphone ataupun television, smart TV dan sebagainya, di mana saja Anda berada pada saat ini, Anda akan diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang hidup. Bila saya kata dia hidup, maka dia hiduplah. Saat kita mendengar, kita akan merasakan bahwa akan ada sesuatu kegerakan dalam roh kita. Haleluya. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, apa kata kalau kita mengambil waktu? Karena sewaktu saya mempersiapkan, teringat saya untuk mendoakan teman-teman kita yang di luar, yang pada saat ini mungkin melalui saat-saat kritikal. Mungkin mereka kekurangan keuangan, mereka mungkin akan ada masalah dengan pekerjaan, mereka mungkin hilang punca pendapatan, mungkin ada masalah kekeluargaan, suami istri mungkin hanya ini disebabkan pandemik COVID-19. Dalam roh saya mempersiapkan, kita mendoakan untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Haleluya. Mari kita ambil waktu dan berdoa. Bagi kita yang sekarang tengah menonton dan mendengar, ambil waktu Anda berdoa. Kita berdoa untuk mereka, supaya mereka akan menjadi kuat. Mereka akan tetap setia dalam Tuhan. Haleluya. 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 Hurabakashatakashidadadadada. Hurabakashatakashadadadada. Hurabakashatakarabashinda dadadadada. Hirabakashatakarabakashata. Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau memperingatkan kami lagi teman-teman yang ada di luar Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin mereka melalui banyak cabaran, banyak tentangan. Mungkin mereka ada hilang punca pendapatan. Mungkin mereka kekurangan pakaian, kekurangan makanan, mungkin tidak ada tempat tinggal, hilang perniagaan. Keluarga mereka dalam keadaan yang porak-poranda. Mereka ada keintiman, hubungan suami istri dengan anak sudah mulai berkecai. Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan kekuatan, Engkau berikan hikmat, Engkau mencurahkan penghiburan setiap mereka Bapa. Supaya mereka Tuhan akan sentiasa kuat dalam Engkau Bapa. Mereka akan Tuhan, saat mereka melalui saat-saat ini ya Tuhan, kami percaya Bapa, mereka diperkuatkan. Ajar mereka ya Bapa untuk tetap setia dengan Engkau. Ajar mereka untuk bersuara, ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka untuk kembali kepada Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, supaya mereka ya Tuhan, di mana saja mereka berasal ya Tuhan, mereka akan diberi ya Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah ya Bapa. Engkau akan menghantar orang yang tepat untuk memberkati mereka. Engkau akan menghantar orang yang tepat untuk menghiburi mereka, menguatkan iman mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Bapa yang sangat setia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan satu rencana yang indah, rancangan yang indah untuk mereka ya Bapa. Mereka akan memperoleh pekerjaan yang tepat dengan rencana Engkau ya Bapa. Di mana saja mereka berada ya Tuhan, mereka tidak akan rasa khawatir. Tuhan, kami berdoa supaya mereka akan belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran mereka dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang mendengar. Kami berdoa pasal ya Tuhan, persiapkan kami ya Tuhan yang akan mendengar firman-Mu. Tuhan, bukalah telinga kami, bukalah minda kami, bukalah hati kami. Karena kami mau ya Tuhan menerima berkat Engkau. Kami mau roh Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami mau hidup kami, iman kami dipertingkatkan. Pengharapan kami dipertingkatkan kan Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau saja kami bersandar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semuanya tengah mendengar para seni, katakan amin. Puji Tuhan. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, tergerak di roh saya. Memperingatkan orang-orang di luar sana. Bagi kita yang sekarang masih bekerja, mendapat pekerjaan, mempunyai keuangan, jangan lupa untuk berdoa untuk mereka yang kekurangan. Karena inilah tanggung jawab kita untuk memberkati. Mungkin kita tidak kenal mereka, tapi melalui saluran doa, yakin dan imani bahwa mereka juga turut akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Terlebih dahulu puji Tuhan karena inilah kesempatan Tuhan yang telah berikan kepada saya. Terima kasih untuk Pastor Ding dan juga leaders yang memberikan kesempatan dan peluang untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama dengan saya, mari kita buka dalam kitab Yesaya bab 55 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-9. Saya ulang semula. Di mana saja Anda berada pada saat ini, Anda boleh menggunakan kitab aplikasi ataupun guna Alkitab fisikal. Oke? Kalau ada anak-anak bersama dengan Anda, ajak mereka sama sekali. Karena hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah sukacita. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mereka akan menerima penghiburan. Setiap orang yang menerima firman Tuhan, mereka akan menerima pengharapan. Haleluya. Dalam kitab Yesaya bab 55 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-8 dia berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulang semula. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bagi kita yang tengah membaca dan mendengar, katakan amin. Haleluya. Tema saya pada pagi ini adalah iman bersepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya ulang semula, iman bersepakat dengan firman Tuhan. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan apakah definisi bagi iman. Sebab kita kena harus tahu apakah itu iman dengan cara yang mudah untuk kita fahami. Iman, saya petik daripada firman Tuhan, Ibrani bab 11 ayat yang pertama. Oke, ada waktu, ambil waktu. Kita akan buka dalam Ibrani bab 11 ayat yang pertama. Dia mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Daripada firman ini saya ringkaskan, iman itu adalah percaya. Percaya, dasarnya percaya. Firman Tuhan, setiap hari kita merenung firman Tuhan siang dan malam. Kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Saya tekankan perkataan, setiap perkataan. Sewaktu Anda merenung firman Tuhan, setiap bacaan yang Anda baca itu adalah perkataan daripada Tuhan. Dan secara tidak langsung kita tengah membaca perkataan yang datang daripada Maha Kuasa. Bila kita membaca perkataan itu, kita akan menerima satu impak yang sangat drastik dan sangat dahsyat. Dalam Yohanes bab 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebagai declaration dia mengatakan, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Katakan kiri kanan, katakan adalah firman itu adalah Allah. Haleluya. So kita sudah tahu secara roughly apakah definisi iman dan apakah definisi itu firman Tuhan. So tema saya bawakan adalah iman bersepakat dengan firman Tuhan.
Erti bersepakat, dia harus selari, harus bersama, harus menjadi satu. Baru kita menjadi hebat. Haleluya, haleluya. Seterangnya secara ringkas tentang kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini bila kita baca, dia banyak menceritakan tentang kewahyuan. Pewahyuan yang paling lengkap tentang Kristus dalam perjanjian lama. Dan ada juga mengatakan dia ada merupakan nubuatan Yesaya yang sungguh mengejutkan. Apa yang dimaksudkan mengejutkan ke sini? Karena dan telah ditepati dalam kehidupan Yesus. Yesaya sangat-sangat luar biasa. Tuhan memakai dia. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Ini yang dalam kitab Yesaya. Dan sewaktu saya merenung firman Tuhan ini, saya telah mempelajari bahwa kitab Yesaya ini adalah seperti, bukan kitab, dia adalah Alkitab mini. Kenapa saya katakan Alkitab mini? Satu Alkitab yang lengkap, kita ada 66 kitab. Dan dibagi kepada dua perjanjian lama dan perjanjian baru. So dalam kitab Yesaya, dia ada 66 pasal. 66 chapter. Dan dalam Alkitab Yesaya, dalam kitab Yesaya ini bila Anda baca, dia akan terbagi kepada dua bahagian. Di mana bahagian yang pertama mempunyai 39 pasal, sama seperti 36 kitab dalam perjanjian lama. Dan pada bahagian yang kedua dalam Yesaya pula, dia ada 27 pasal. Di mana dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Luar biasa kan? Yesaya ini dia adalah Alkitab mini. Alkitab mini. Haleluya. Itu adalah sedikit tentang latar belakang tentang kitab Yesaya. Dan mari kita lihat apakah maksud dan cerita tentang bab yang Yesaya bab 55 ayat yang ke-8 hingga ayat ke-9. Dalam bacaan ini, saya akan tekankan ayat yang ke-8. Ayat ke-8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam konteks ini ada dua situasi yang bertentangan tindakannya. Di mana tindakan yang pertama mengatakan rancanganku, yaitu rancangan Tuhan, dan bukanlah rancanganmu. Rancanganmu adalah rancangan manusia. Jalanmu adalah jalan manusia, bukanlah jalan bagi Tuhan. Dan di sini kita lihat ada dua situasi yang membezakan bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Saya perjelaskan apakah yang dimasukkan dengan rancangan ke sini. Rancangan ini kita boleh definisikan sebagai fikiran, imajinasi, maksud, tujuan, ataupun rencana. Apa pula yang dimasukkan dengan jalan? Jalan ini adalah satu perbuatan, suatu tindakan, yaitu cara kita berpikir, cara bertindak, cara menyelesaikan masalah, dan cara membuat keputusan. Sebab itulah kenapa dalam bacaan ini dia menggunakan dua istilah, yaitu perkataan rancangan dan perkataan jalan. Sebab itu kita harus memahami apa dimaksudkan dengan rancangan. Apakah imajinasi Tuhan ke atas manusia? Apakah fikiran Tuhan ke atas manusia? Apakah fikiran manusia ke atas dirinya? Apakah imajinasi manusia ke atas dirinya? Mungkin Anda faham, right? Bagaimana kita berpikir? Bagaimana Tuhan berpikir? So, cara Tuhan berpikir dengan kita berpikir tidak sama. Ada kalanya bercanggah. Ada kalanya kita rasa benarkah? Maka itu untuk memungkinkan rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu menjadi sepakat, menjadi satu, adalah melalui satu titik permulaan yang dinamakan sebagai iman. Saya ulang semula. Untuk memungkinkan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia menjadi sepakat, dia harus ada satu pertemuan yang dinamakan sebagai iman. Iman, percaya.
percaya. Berjalan bersama dengan Yesus berarti hidup dalam iman. Bagi kamu yang sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, poin ini sudah menyatakan bahwa berjalan dengan Yesus adalah berarti Anda hidup dalam iman. Bila ingin berjalan bersamanya, ada satu istilah, yaitu bersiaplah. Bersiaplah untuk percaya. Bila kita berjalan dengan Yesus, kita harus bersiap untuk percaya. Kenapa kita harus percaya? Sebab di hadapan kita adalah Yesus. Yesus berjalan dengan Dia. Di sebelah kita, berjalan bersama dengan Dia. Dan mempercayakan diri bahwa tuntunannya. Ada kalanya bila kita menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah cukup Anda menerima sebagai Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan Anda rasa itu adalah selamat. Bila Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Dia adalah selamat. Sebenarnya bukan itu saja, bukan setelah Anda terima dan full stop. No. Anda harus berjalan dengan Dia. Saat Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat, itu membuktikan Anda siap untuk berjalan dengan Dia, siap menerima berkat dengan Dia, siap untuk diajar, siap untuk dibentuk. Berjalan dengan Yesus bukan hanya sekadar kita rasa berdoa, dah cukuplah. Lebih dalam daripada itu. Dan mempercayakan diri pada tuntunannya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Dia dapat tuntun kita kepada jalan yang lebih tepat. Kepada rancangan yang lebih indah yang Tuhan telah persiapkan. Mungkin tidak mudah. Kita mungkin biasa dengar kata gini. Menjadi seorang Kristen bukan senang. Ya betul. Saya boleh katakan dia tidak mudah. Tetapi tidak sukar. Tidak mudah tetapi tidak sukar. Kenapa saya kata begitu? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuangan bersendirian. Bila Anda memilih Yesus sebagai Juru Selamat dan Anda memberi komitmen untuk berjalan dengan Dia, maka itu Tuhan sudah kata, saya akan berjuang bersama dengan kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu walaupun badai kamu terima, walaupun dalam apa jenis situasi Anda terima pada saat ini, Tuhan sudah berkata, Dia tidak akan membiarkan kita berjuang secara bersendirian. Dia sentiasa pegang tangan kita. Persoalannya sekarang, adakah kita pernah merasai tangan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dia ada bersama dengan kita. Katakan amin. Kalau Anda yang tengah dengar sekarang, declare Dia dengan kita mengimani, kita percaya apa yang kita baca, kita imani apa yang kita dengar, maka itu kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Di dalam kita, bagian kita adalah harus selalu sepakat dengan firman-Nya. Berjalan dengan Dia, harus sepakat dengan firman-Nya. Saya berikan contoh-contoh Nabi yang begitu mengimani kata-kata Tuhan. Kita sudah kenal siapa Nabi Nuh. Kita sudah kenal siapa itu Abraham. Kita kenal siapa itu Musa. Kita kenal siapa itu Rasul Paulus. Malah kita juga kenal siapa para pengikut Kristus. Mereka setia sampai akhir. Sebab itulah ada sebuah lagu, sampai akhir hidupku. Bagi kamu yang sekarang tengah mendengar, jangan hidup kita, ada satu istilah saya belajar namanya intermittent. Intermittent maksudnya sekejap kita on, sekejap kita off. Sekejap kita on, sekejap kita off. Bila kita tak happy, kita on dia. Bila kita happy, kita off dia. Bila hidup sebagai seorang Kristian, kita bukan intermittent, kita always on, standby. Sebab kenapa? Tuhan mau cakap dengan kita. Ada sesuatu yang Dia mau berbicara dengan kita.
Saat kita menonton television, saat kita memandu kereta, saat kita tidur, fisikal kita mungkin bertindak, fisikal kita mungkin berehat, tetapi roh kita tidak pernah berehat. Sebelum Anda tidur, Anda akan berdoa. Fisikal Anda berehat, tapi roh Anda, Tuhan tengah berbicara sekarang. Dalam tidur Tuhan akan memberikan mimpi-mimpi wahyu, mimpi-mimpi futuristik. Satu saya kata, kita ini anak Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya kata luar biasa? Sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya kata dengan diri saya, oh Tuhan, saya sangat rindu supaya saya dapat merasai apa yang dalam hati Engkau. Ada kalanya kita sangat sibuk dengan harian. Dan kita tidak ada sensitivity apa yang Tuhan mau cakapkan. Dalam hidup kita, sesibuk macam mana sekalipun, ambillah waktu berdiam. Mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Dalam kereta, di pejabat, dalam perjalanan pergi ke kerja, ambil istri atau ambil suami ataupun melakukan segalanya. Dalam itu pun kita masih boleh berdoa. Sebab nanti saya akan jelaskan kenapa. Haleluya. Dan mereka adalah orang yang bersepakat. Nabi-nabi itu adalah orang yang bersepakat dengan Tuhan. Apakah rahasia mereka? Kalau mereka sudah boleh menerima apakah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Mereka begitu setia, mereka imani apa mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Rahasia mereka adalah mereka menangkap visi dari Tuhan. Dan secara total memberi diri untuk hidup di dalamnya. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah nabi-nabi. Memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sewaktu ada cabaran, mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak khawatir sebab mereka dengar apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Mereka patuh, mereka imani, mereka pergi. Kemenangan demi kemenangan mereka lalui. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan dengan kiri kanan kamu yang sekarang tengah menonton, saya ingin berjalan dengan Tuhan. Mungkin secara fisikal kita tidak lihat. Tetapi sewaktu Anda berjalan di mana-mana Anda berada, dalam spirit, your spirits are connected with Him. Sewaktu Anda berada shopping mall, mungkin intention kamu adalah untuk membeli barang. Tapi jangan terkejut, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati kamu, mengarahkan perhatian kamu untuk memberkati orang yang ada di sana. Kita tidak tahu. Satu saya kata, bila kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan boleh buat banyak keajaiban. Keajaiban. Ada sebuah lagu, Ajaib Kau Tuhan. Kalau kamu yang ingin dengar lagu itu, selepas selesai kebaktian pada pagi ini, Anda boleh dengar lagu itu, Ajaiblah Kau Tuhan. Perkataan ajaib itu something like beyond of everything, miracle. Haleluya. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan dengan setia. Ada satu kata kunci ke sana, yaitu setia. Setia. Saya mau setia ya Tuhan. Kalau kamu yang tengah mendengar sekarang, saya mau setia dengan Engkau ya Tuhan. Walaupun seringkali dunia menentang. Banyak cabaran di luar. Ada kelompok akan menggugat iman kita. Ada kelompok akan mula memikirkan bukan tentang kita. Apakah rahasia nabi-nabi yang saya telah sebut sebentar tadi? Rahasianya adalah mereka menangkap visi dari Tuhan dan secara total memberi diri mereka, hidup mereka di dalamnya. Tinggal bersama dengannya. Mereka berjalan bersama Tuhan dengan setia. Ulang perkataan ini. Mereka berjalan dengan Tuhan dengan setia. Dia ada dua maksud, berjalan dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan dengan setia. Bila kita sebut pasal setia, kita patuh, kita obey apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada hidup kita.
mereka berjalan bersama Tuhan dengan setia walau seringkali dunia menentang. Hebat kan nabi-nabi ini? Walaupun mereka terima banyak complaining, banyak tentangan-tentangan, mereka tidak hirau. Mereka terus. Sebab kenapa? Mereka sudah dengar suara Tuhan, mereka sudah dengar perintah Tuhan, mereka sudah dengar rancangan Tuhan, mereka setia, mereka patuh, mereka ikut. Mereka imani apa yang mereka dengar. Bila mereka imani, mereka dapat tangkap visi Tuhan. How I wish kalau kita semua pada saat ini sampai level itu, di mana kita dapat tangkap apakah visi Tuhan kepada kita secara pribadi. Haleluya. Iman mereka terbukti melalui ketaatan. Kepada saudara-saudara yang dengar pada saat ini, saya tidak tahu apakah situasi Anda lalui pada saat ini, sama ada dia baik ataupun tidak baik. Ingat perkataan ini, ketaatan. Bersabar untuk bertaat. Jangan membuat keputusan kerana rasa tidak senang apa yang Anda terima pada saat ini. Taat, bersabar untuk taat. Sebab itu, saya pernah guna perkataan ini, the best is yet to come. Saya suka guna dengan perkataan ini sebab saya sangat percaya di hadapan kita secara pribadi, kita akan terima berkat di luar jangkaan kita. Di luar expectation kita. Ketaatan dalam setiap tindakan mereka. Itulah kenapa nabi-nabi ini, rahsia mereka adalah mereka taat. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka setia, mereka beriman ke atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Itu adalah daripada perkara yang pertama, itu ayat yang ke-8. Yang menceritakan tentang sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan perkara yang kedua yang disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-9. Dia mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ingin tekankan perkataan seperti tingginya langit dari bumi. Saya definisikan itu sebagai measurement, suatu ukuran di mana bumi dan langit ketinggiannya sangat jauh ketinggiannya. Dia adalah measurement. Ini bermakna rancangan Tuhan untuk kita, jalan Tuhan untuk kita setinggi perbezaan bumi dengan langit. Kalau manusia berfikiran secara bumi, tapi Tuhan memikirkan ketinggian measurement di antara bumi dengan langit. Sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, berapa kali saya mengulangi bacaan ini. Walaupun hanya sekadar 2 verse saja, tapi 2 verse ini saya cuba mendalaminya, saya cuba untuk berfikir bagaimana Tuhan itu berfikir. Sebab itulah saya mohon Roh Kudus untuk memimpin saya saat saya mempersiapkan khotbah ini. Dan puji Tuhan, sewaktu saya merenung ayat ke-9, istilah seperti tingginya langit dari bumi, satu perkataan yang terlintas di pikiran saya, yaitu adalah measurement. Kalau Anda ada pita pengukur, Anda beli ukur. Ada kosong sampailah berapa tahap maksimum pita pengukur itu boleh sampai. So bayangkan kalau manusia punya level ada pada ukuran yang kosong, mungkin Tuhan punya ukuran adalah 100. Satu saya kata rancangan Tuhan, jalan Tuhan sangat-sangat unexpected. Di luar jangkaan kita. Indah kan? So katakan kiri kanan kamu, kalau ada anak bersama dengan kamu, rancangan Tuhan indah untuk kamu. Nah, katakan dengan mereka. Sebab kenapa? Sebagai ibu bapa, kita harus memberkati anak kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan saat anak-anak kita mendengar, identiti mereka dibentuk dalam Kristus. Sewaktu mereka pergi sekolah, mereka tidak perlu khawatir. Apa orang kawan-kawan cakap di sekolah, mereka tidak perlu khawatir. Sebab mereka tahu bahwa rancangan Tuhan untuk mereka sangat-sangat indah. Mungkin bukan hari ini, bukan hari esok, tapi mungkin hari-hari yang kemudian. Jangan terkejut kalau anak kita menjadi seorang dokter. Jangan terkejut kalau anak kita menjadi seorang engineer. Di mana kita tidak sangka anak kita boleh sampai ke tahap itu. Tetapi benda itu boleh berlaku
kalau kita tabur benih yang tepat. Benih yang tepat. So benih yang tepat saya pernah cerita sewaktu mesbah doa. So yaitu firman Tuhan. So saat anak kita membaca firman Tuhan bukan saja anak. Kadang sehari ini kita tengok ibu bapa, mereka sumbat anak kita dengan firman Tuhan. Tapi ibu bapa tidak mau baca firman Tuhan. Ibu bapa sibuk dengan Facebook, Instagram, sibuk dengan tengok YouTube. Tapi kita memberi arahan kepada anak, buatlah ini, buatlah itu. No. Bila saya kata berjalan dengan Tuhan, seisi keluarga berjalan dengan Tuhan. Jangan sama sekali tinggal satu orang pun untuk tidak merasai berkat Tuhan. Military kata apa? Don't leave your partner behind. Tentera nih, kalau 5 orang masuk dalam satu peperangan, tidak boleh 1 orang ditinggalkan. Begitulah dalam kekeluargaan kita. Itulah. Haleluya. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan. Itu baru introduction itu. Sekarang kita mau masuk poin. Sudah siap untuk mendengar? Kalau sudah siap, ambil pen, ambil kertas dan tulis. Karena hari ini kita tengok berapa firman Tuhan sudah kita mulai pelajari. Silap-silap kita boleh menghafal firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang pertama kita sudah dengar tadi, Yesaya bab 55 ayat yang ke-8 sehingga ayat ke-9. Firman Tuhan yang kedua kita sudah baca tentang Ibrani bab 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang ketiga kita sudah dengar Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah Yohanes 1 ayat 1 memperingatkan saya tentang anak saya yang kedua. Dia sangat minat dengan firman Tuhan ini. Dia hafal benda itu. Haleluya. Dan firman Tuhan yang seterusnya. Tapi ada satu soalan. Dia kata ke sini, bagaimanakah iman saya? Baik kamu yang tengah mendengar sekarang, saya guna perkataan saya because we are going to prophesize. Kamu harus katakan diri kamu perkataan-perkataan yang positif. Bagaimana iman saya boleh bersepakat dengan firman Tuhan? Bagaimana? Bagaimana ini istilah dalam bahasa Melayu namanya proses. Dia ada satu proses. So bagaimana? So what is the process supaya iman kamu bersepakat dengan Tuhan? Yang pertama, yaitu melalui pembacaan, renungan firman Tuhan dan berdoa. Kalau tak silap saya pada minggu yang lepas, Pastor Ding telah menceritakan tentang doa dan berdoa. Jangan berhenti berdoa. Mungkin anda jarang membaca firman Tuhan, tapi saya tidak menggalakkan anak untuk jarang. Kau boleh kerapkan membaca firman Tuhan, tetapi doa tidak boleh berhenti. Jangan hanya doa bangun pagi, doa nak makan, doa nak tidur. Bukan itu saja. Doa itu seperti nadi. Selagi nadi kamu masih berdenyut, maka itu suara kamu harus didengari oleh Tuhan. Biar semudah macam mana sekalipun, saya bagi kamu macam mana mudah. Oh Tuhan, saya sangat bersyukur karena hari ini saya diberkati dengan makanan nasi lemak. Itu saya. Sebab saya punya bos baru belanja makan nasi lemak. Sebab kebetulan saya tidak mau makan pada pagi itu, sebab saya plan untuk tidak mau makan. Tapi karena bos tiba-tiba datang berikan satu makanan dengan saya. Dan saya rasa sangat bersyukur sebab dia datang dan memberi. Satu saya kata perkara mudah macam ini, kita bersyukur sebab kenapa? Kita ada kesempatan untuk makan. Ada orang di luar sana tidak sempat untuk makan. Sewaktu saya menerima berkat itu, saya berdoa dan mengatakan Tuhan, hari ini saya bersyukur menerima berkat ini. Tapi pada masa sama, saya ingin mendoakan orang di luar sana yang tidak ada wang untuk membeli makanan. Sebab mereka juga akan menerima makanan itu daripada orang yang memberi. Satu saya kata, bagi kita yang berjalan dengan Tuhan, kuasa yang ada pada Tuhan ada pada kita. Bila saat kita berdoa, atmosfer tengah goyang. Kenapa? Tuhan bekerja dalam atmosfer itu. Haleluya. Mulai pembacaan, renungan firman Tuhan dan juga berdoa. Kalau itu buka, mari kita buka dalam kitab Roma bab 11 ayat yang ke-33. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan ini. Awal-awal lagi dia guna perkataan saya akan baca ya. Roma bab 11 ayat yang ke-33 dia mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Wow, ada 3 sana. Kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Tak selidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kamu tahu perkataan terselidiki dan juga terselami? Saya boleh katakan perkataan begini, sukar untuk kita ketahui, sukar untuk kita measure, sukar untuk kita jangkakan. Sebab kenapa? Tuhan menguasai, Dia memiliki kekayaan, Dia memiliki hikmat, Dia memiliki pengetahuan. So bagi kita yang menerima hikmat dan pengetahuan, di mana kita mau cari? Cari sumber itu, yaitu firman Tuhan. Banyak kali kita dengarkan, mungkin sepanjang 1 minggu ini, mungkin Anda sudah mulai buka YouTube, dengar daripada Philip Mantova, dengar daripada Gilbert, dengar daripada Reverend Johnson, mungkin dengar daripada mana-mana pengkhotbah. Dan hampir kesemuanya mereka tekankan tentang firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, dengar firman Tuhan, patuh apa firman Tuhan kata. So maka itu janganlah kita bosan untuk dengar istilah firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan orang yang bersama dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, perkataan bosan tentang firman Tuhan itu tidak boleh sama sekali ada di bibir kita, ataupun di pikiran kita, ataupun di hati kita. Jadikan dia seronok untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana mau jadi seronok? Setiap hari membaca. Kalau orang muscular, dia mau kasih besar dia punya badan, apa yang dia harus lakukan? Dia harus pergi gym setiap hari supaya dapat lihat pembentukan muscle-nya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang rahasia dalam firman Tuhan, setiap hari Anda menggali firman Tuhan, maka iman kamu akan semakin kuat. Iman kamu terhadap Tuhan akan semakin intim. Malah silap-silap kita tidak akan merasai kekhawatiran. Haleluya, katakan amin. Perkara yang kedua, bagaimana iman saya? Katakan bagaimana iman saya bersepakat dengan firman Tuhan. Melalui perbuatan ataupun tindakan. Poin yang kedua, ini saya sentuh tentang melalui perbuatan dan tindakan. Mari kita buka dalam kitab Yakobus, bab yang kedua, ayat yang ke-17. Okay. Yakobus, bab yang kedua, ayat yang ke-17. Hari ini banyak firman kita akan baca. Bagus. Kenapa? Saya belajar, Anda pun belajar. Ini sudah macam Bible study. So, ini bukan satu perbuatan yang sia-sia. Anda tengah menerima berkat pada saat ini. Silap-silap Anda boleh buat lagu daripada firman ini. Semalam saya mengambil waktu setelah saya mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Lirik lagu dan tiba-tiba datang. Saya pun tidak tahu bagaimana saya nak ungkapkan lirik itu. Tapi saya sudah tulis lirik itu. Karena saya percaya dia bermula dengan firman. Saya tidak tahu bagaimana nak akhir. Sebab terlalu. Because Yesaya, dia adalah seorang yang berkarya. Yesaya, dia sangat-sangat berkarya. Segala tulisannya sangat-sangat berkarya. Kalau Anda baca dalam Yesaya, Anda akan faham apa yang saya coba sampaikan. Okay. Kita buka dalam kitab tadi, kitab Yakobus bab 2 ayat yang ke-17, dia mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Bukan saya kata nih ya. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang saya coba sampaikan sini? Kalau Anda percaya Tuhan adalah yang kita sembah, adalah Tuhan yang hidup, tetapi kita tidak dapat melakukan yang seharusnya, maka apa yang kita imani itu adalah sia-sia. Kalau Anda mengatakan Anda ingin berubah, kamu ada kepercayaan untuk berubah, tetapi kamu tidak bertindak kepada ke arah perubahan itu, maka tidak akan lihat perubahan itu. Sebab itu saya kata, setiap kali kita berkata dalam hidup, oh Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan. Oh Tuhan, saya ingin bila saya masuk ke kedai, saya ingin berdoa dengan staf-staf saya. Oh Tuhan, kalau saya pergi ke pejabat, oh Tuhan saya pergi. Setiap kali kita berkata begitu, kita hanya berkata saja dalam niat, tetapi tidak memperlakukannya dan tidak memperbuatkan dia. It's like no practice. Iman harus dilatih.
Iman harus dilatih. Bagaimana mau dilatih? Setiap kali Anda merenung firman Tuhan, apa yang firman Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Apa yang firman Tuhan kata jangan lakukan, jangan lakukan. Kalau Anda bersama dengan saya sekarang, boleh buka dalam 2 Timotius bab 3 ayat ke-16. Kenapa firman Tuhan itu diilhamkan? Untuk apa sebenarnya? Sebab itulah, bila kita membaca firman Tuhan, jangan sama sekali kita defend bahwa saya ini adalah betul. No. Bila kita membaca firman Tuhan, kita reflect balik kenapa Tuhan berkata demikian kepada manusia pada hari ini. Because dalam firman Tuhan, there is a power. Power to change. Power to increase. Berkatnya melimpah. Haleluya. Maka itu bagi kamu yang tengah mendengar sekarang, saya berdoa supaya setiap orang yang mengimani apa yang kamu telah baca, perlakukan dia, perbuatkan dia. Tidak perlu kita menunjuk-nunjuk kepada orang. Tidak perlu. Just be natural. But naturals come from God. Bila orang lihat kamu, kenapa kamu ini lain daripada yang lain? You no need to speak. You knows, they knows what is going on. What is going on? Haleluya. Baik kamu tengah mendengar sekarang, katakan kiri kanan Anda, senyumlah. Haleluya. Oke, mari kita lihat. Tadi kita sudah dengar bagaimana, yaitu proses. Sekarang, dalam karangan kita ada pendahuluan, kita ada kandungan, maka kita ada penutup. Kita sudah dengar dia punya kandungan, yaitu bagaimana. Maka apakah dia punya penutup, dia punya hasil yang kita akan terima, atau berkat yang akan kita terima saat iman kita bersepakat dengan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan terlebih dahulu, saya guna perkataan ini, terlebih dahulu menunjukkan jalan yang lebih indah. Wow. Sewaktu saya coba mencari perkataan yang tepat, dan saya memikirkan apa, dalam fikiran saya adalah begini, dan saya kata, oh dia must have something, because I know why. Imagine kamu di sini dan Tuhan dekat depan, dia sudah prepare jalan mana mau pergi. Dia sudah prepare dah. Kita hanya ikut jalan itu saja. Satu saya kata dia terlebih dahulu menunjukkan jalan yang lebih indah. Tetapi untuk capai yang indah itu, kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Kalau firman kata begini, maka beginilah dia. Kalau begitu, maka begitulah dia. Tapi kalau kita against dengan dia dan memilih kepada jalanmu, saya tidak tahu bagaimana finishingnya. Tapi saya percaya dalam perjalanan itu ada indahnya. Tapi finishingnya bagaimana? Hanya Tuhan saja yang tahu, sebab dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu permulaan dan akhir. So dalam isi kandungan firman Tuhan daripada Genesis sampailah Wahyu, dia tahu apa yang dia tulis, apa yang diilhamkan kepada nabi-nabi yang telah dia pilih. Kita buka dalam Amsal bab 4 ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-12. Dia mengatakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Saya ulang balik ya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku, dia sebut aku nih. Tuhan no. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Wow. Ada 2 poin ke sana dia kata, jalan hikmat kepadamu dan juga jalan lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Wow. Kamu tahu apa rasanya ke sini? Tuhan sudah mengesahkan, sudah declare. Dia adalah jalan hikmat, dia adalah jalan lurus. So saat Anda berjalan dalam jalan hikmat, jalan lurus, pasti tidak akan ada sebarang masalah. Sebab dia kata apa lagi, dia sambung lagi ke sana, dia kata, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ini dalam versi Indonesia. Oke, kalau Anda yang ada Alkitab dalam versi Borneo, kita boleh buka dan baca. Tapi nomor 12 itu Tuhan telah menjaminkan kepada kita bahwa saat Anda berjalan dalam jalan hikmat,
Saat Anda dengan jalan lurus yang Tuhan telah sediakan, maka yang 12 itu Tuhan sudah jamin. So, poin yang pertama tadi adalah Tuhan terlebih dahulu menunjukkan jalan yang lebih indah. Saya suka guna perkataan indah sebab indah ini sukar untuk kita describe bagaimana itu indah. Kalau orang yang compose lagu, kalau kamu dengar orang compose lagu, bila kita baca dia punya lirik, karena saya pikir, di manakah pribadi yang compose lagu ini pada masa itu? Sebab lirik mereka sangat indah, seperti lagu ini, Ku Terpaku. Ku terpaku ini adalah amaze, you know. So bayangkan penulis lagu itu, dia terpaku melihat keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan. Kalau Anda tengah diberkati firman Tuhan pada saat ini, jangan lupa tulis firman Tuhan ini. Kalau masih tidak faham, saya pernah share dalam mesbah doa, masuk dalam bilik, tutup dia, handphone tepikan semua. Spend more time in God. Ask God what it means. Tanya Tuhan. Sebab ini adalah kita panggil encounter. Saya paling suka dan gemar dan berharap supaya setiap kita yang mendengar, kita akan ada encounter dengan Tuhan. Saya pernah jelaskan sewaktu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Encounter ini adalah satu pertemuan yang bukan diadakan secara mengejut, pertemuan yang agak tiba-tiba, unexpected punya pertemuan. So saya berdoa supaya setiap orang yang tengah mendengar pada saat ini, secara pribadi Anda akan encounter Tuhan. You know what will happen kalau Anda encounter Tuhan? Hidup Anda akan berubah dan berbuah. Wow. Iman Anda akan makin lama makin jelas. Kalau sebelum ini iman Anda terombang-ambing karena tekanan luaran, karena godaan di luar, karena ketidakfahaman tentang firman Tuhan. Tapi saat Anda encounter dengan Tuhan, Anda akan mula rindu akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, bila saya buat sedikit kajian yang di mana ya saya ini adalah Alkitab mini, saya baca, wah, rupa-rupanya baru baca berapa bab saja, dia sudah menceritakan tentang wahyu, dia sudah menceritakan tentang nubuatan. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, apakah berkat yang akan saya terima saat iman saya bersepakat dengan firman Tuhan? Poin yang kedua adalah Tuhan telah menyediakan rancangan masa depan yang indah. Kalau pada saat ini yang tengah mendengar, kalau Anda rasa runsing, Anda rasa khawatir, bagaimanakah masa depan saya? Kalau kamu tanya pelajar-pelajar yang baru habis Form 5, apa yang Anda akan lakukan selepas Form 5? Kamu tahu apa jawaban mereka? Ada yang akan mengatakan, saya tidak tahu apa mau buat. Saya tidak tahu mana mau pergi. Adakah saya harus sambung ke sana? Sebab kenapa? Mereka tidak ada proper guidance. Mereka tidak tahu apakah hal tujuan kehidupan mereka. Maka itu sebagai ibu bapa, tanggung jawab kita. Kuatkan anak kita. Kuatkan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Saat mereka melafazkan firman Tuhan, saat mereka declare, saat mereka berdoa sahaja, sesuatu akan berlaku ke atas anak kita. So sebagai ibu bapa, bersiap sedia kalau Tuhan kata anak kamu akan menjadi seorang dokter, seorang lawyer, seorang engineer, seorang elektrik, ataupun seorang programmer, ataupun seorang yang kerja seperti dekat flowers, banquet dan sebagainya. Jangan terkejut. Dentist, jangan terkejut. Sebab kenapa? Rancangan Tuhan adalah rancangan indah. Dia bukan mencelakakan. Saya pernah sampaikan firman itu dalam mesbah doa. Rancangan Tuhan sentiasa yang terbaik. So berdoa. Kalau ibu bapa tidak tahu apakah masa depan keluarga kamu, kamu tidak tahu apakah masa depan anak-anak kamu, ambil waktu, wujudkan mesbah keluarga. Spend time dalam keluarga. Berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tunjukkan jalannya kepada kamu. Haleluya. Mari kita buka dalam Yeremia bab 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, baru saya sebut tadi. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Rancangan Tuhan yang memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kita sudah dengar 2 poin bagaimana iman saya boleh bersepakat dengan firman Tuhan, yaitu melalui pembacaan, renungan firman Tuhan dan berdoa. Yang kedua, melalui perbuatan dan tindakan kita. Dan apakah berkat yang kita akan terima saat iman kita bersepakat dengan firman Tuhan? Tuhan terlebih dahulu menunjukkan jalan yang lebih indah. Tuhan telah menyediakan, poin yang kedua, Tuhan telah menyediakan rancangan masa depan yang lebih indah. Untuk mencapai apa yang kita mau, iman kita harus bersepakat dengan firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan kan, firman Tuhan adalah rahasia kerajaan. Kalau Anda ingin merasai berkat Tuhan, berdiam dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Sebagai penutup pergongsian kita pada pagi ini, saya ambil daripada bacaan Roma bab 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Saya langsung mula. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu adalah oleh firman Kristus. Bagi kamu, bagi kita yang ada telinga, maka dengarlah firman Tuhan. Sewaktu Anda membaca firman Tuhan, baca dengan suara yang kedengaran. Kenapa saya kata begitu? Saat Anda membaca, secara tidak langsung otak kita pun berfungsi. Secara tidak langsung kita akan mula memperingat setiap perkataan yang kita sebut. Secara tidak langsung kemungkinan besar ataupun terjadinya kamu akan menghafal firman itu. Saat firman Tuhan penuh dengan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Dan sebagai selesai kita punya khotbah pada pagi ini, ada satu lagi firman Tuhan. Sangat-sangat indah firman Tuhan ini. Saya tulis di sini. Saya tulis dengan permerah lagi. Karena saya mau ini firman Tuhan kita harus dengar. So dia ada perbezaan di sini. Dia kata ke sini dalam Yohanes bab 20 ayat 29, dia kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tetapi selepas ini saya suka. Dia kata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah iman. Itulah iman. Kita percaya. Tidak perlu kita melihat apa-apa. Tidak perlu kita runsing tentang kekayaan orang lain. Tidak perlu kita khawatir apa yang ada pada orang. Tapi percaya apa yang Tuhan telah janjikan kepada kamu. Kamu akan lihat berkat itu demi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sentiasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik. Katakan kiri kanan Anda, Tuhan memberkati. Katakan kiri kanan Anda, iman saya bersepakat dengan firman Tuhan. Saya ulang semula. Iman saya bersepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu hidup, firman-Mu nyata. Saat kami mendengar, kami menjadi pelaku firman-Mu. Setiap kali kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk memperbaiki di mana yang harus kami perbaiki. Tuhan, kami mau hidup kami dipakai memuliakan Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah garam dan terang Engkau. Dan Tuhan, pada saatnya Tuhan, Kau pertingkatkan iman kami Bapa. Pertingkatkan iman kami lewat daripada pembacaan firman-Mu. Biarlah iman kami bersepakat dengan firman-Mu.
Karena kami percaya Tuhan saat kami membaca firman-Mu, janji-janji-Mu sungguh nyata. Dan kami tidak mau kami keluar daripada janji itu, tapi kami mau kami berada dalam janji itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap orang yang mendengar pada saat ini Bapa, Engkau berkati telinga mereka, berkati pikiran mereka, berkati hati mereka ya Bapa. Supaya Tuhan, saat mereka berusaha untuk membaca firman-Mu, saat mereka berusaha untuk berdoa, bagi mereka yang mungkin pertama kali melakukan ini perbuatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka keberanian untuk melangkah ke hadapan Bapa. Berikan mereka Tuhan keyakinan untuk melalui semua ya Bapa. Singkirkan segala roh-roh takut, roh-roh rasa perasaan malu Bapa, perasaan rasa seperti tidak senang dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau curahkan kekuatan pada mereka Bapa untuk berani melakukan mezbah doa, mezbah keluarga, merenung firman-Mu, memperkongsikan firman-Mu. Karena setiap kali mereka membaca itu, mereka mengimani firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap mereka yang mendengar pada saat ini, di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan, mereka akan menjadi anak-Mu yang luar biasa. Mereka akan menjadi seorang yang hebat dalam pelayanan Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Karena kami percaya Tuhan, tangan-Mu menompang dan memegang mereka dan memberikan mereka bibir lidah yang berani menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, karena Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang mendengar pada saat ini, katakan amin. Diberkatilah mereka yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bye-bye.